Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Maraqil Ubudiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umumi wa bi asrar fid darin amin ya rabbal alamin. Wal faridatu min jumlati dzalika kulluhu al-madhkur min al-af'al al-matluba fil ghusli sawa'un kana wajiban aw manduban syai'ani. Jadi rukun wudu rukun mandi secara garis besar ada dua, yaitu niat dan menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh badan. Jadi niat ini biasanya digandengkan dengan meratakan air ke seluruh badan, makanya jadi satu. Hatta syu'ur wal adfar, sehingga atau sampai ke semua rambut dan semua kuku harus dibasuh, diratakan dengan air, bil ghusli, dengan dibasuh. Wa amma izalatun najasati allati la tazulu awsafuha bi ghuslatin wahidah. Wa amma izalatun najasati lan anapun utawi ngilangi najis allati la tazulu kang ora bisa ilang
apa ausofuha pira-pira sifate najasah ora iso ilang bi ghuslatin kelawan basuhan wahidatin kang siji iku fahiya mongko utawi najasah izalatun najasah iku syartun syarat suci li sihatul ghusli maring sae atus. Kalau ghuslun maknanya basuh, tapi kalau ghuslun itu mandi. Beda goinnya, goin di fathah, ghuslu itu membasuh, tapi kalau ghuslu itu mandi. Ini menerangkan tentang menghilangkan najis. Kenapa menjadi syarat sahnya atau termasuk fardunya mandi. Ini dibaca dulu aja ya. Fayajibu mongko wajib qablahu, fayajibu mongko wajib apa syartun qablahu ing dalem sadurunge ghusl. Wa amma inzalat lan anapun lamun ilang apa najasa bidzalika kelawan mungkun-mungkun syartun fa izalatuha mongko utawi ilange najasa qabla al-ghusli ing dalem sadurunge atus iku sunnatun sunnah. Idza wasala narikane tumeka apa alma banyu ilal basyarati maring kulit bi ghairi taghayyurin kelawan tanpa owah utawa berubah. Wa illa lamun ora izalah lamun ora ilang apa najis wajibat mongko wajib apa izalatun najasah summastata'radal musannifu ini titik wa illa wajibat. Adapun menghilangkan najis yang tidak bisa hilang salah satu sifatnya dengan satu kali basuhan, maka dengan demikian menghilangkan najis itu merupakan salah satu syarat dari sahnya mandi. Saya ulangi, adapun menghilangkan najis yang tidak bisa hilang salah satu sifatnya najis itu warnanya, bentuknya, dan baunya. Ini menyikapi najis yang ada di badan ketika mau mandi, kok najisnya tidak bisa hilang dengan satu kali basuhan, harus dengan di samping basuhan harus digosok, harus dihilangkan, agak sulit, menempelnya agak sulit dibersihkan, mungkin karena sudah kering atau gimana. Maka najis yang demikian ini itu merupakan menghilangkan najis yang membandel ini merupakan syarat sah mandi, harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan mandinya tidak sah. Fajibu qablahu, maka sebelum mandi harus dihilangkan dulu najisnya. Wa amma inzalat bidzalika fa izalatuha qabla al-ghusli sunnatun idza wasala al-ma'u ila basyrati bi ghairi taghayyurin wa illa wajabat. Tapi kalau nanti yakin dengan basuhan pas ketika mandi najis itu yang menempel pada badan kita hilang, maka hukumnya menghilangkan najis yang ada pada badan hukumnya sunnah. Misalnya kena kecipratan air kencing atau benda najis yang mudah dibersihkan. Kalau sulit harus dikuyang beberapa kali, maka adanya menghilangkan najis ketika mandi menjadi syarat sah mandi.
Summa statarada mongko nuli nyusuli gunem melanjutkan dawuh sapa al musannifu ya musannaf bayan arkanil wudu ing nerangaken utawa ing nerangaken pira-pira rukune wudu ing penjelasane pira-pira rukune wudu. Faqala mongko nuli ngendika sapa ya musannaf wa fardul wudu'i sitatun ing dawuh wa fardul wudu'i sitatun wa fardul wudu'i lan utawi fardul wudu iku sitatun 6 wasul wadhi nyatane basuh wajah walau bi fi'li ghairihi lan senajan kelawan penggawene liyane mutawaddi utawa wong kang wudu bila iznihi kelawan tanpa izine mutawaddi ingkan lamun ana sapa mutawaddi iku zakiron kang eling lin niyati maring niat. Di fardunya wudu ada 6. Yang pertama membasuh wajah, walaupun tidak dibasuh sendiri, dibasuhkan orang walaupun tanpa izinnya orang yang wudu, dengan catatan kalau dia bersamaan dengan niat bebas dibasuh oleh orang lain atau temannya, dia harus niat. Kalau tidak niat tidak sah. Waliyadaini lan basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Yang kedua fardunya wudu membasuh kedua tangan sampai siku-siku sampai siku-siku in wujidata. Kalau pakai baju yang tidak bisa diwengkes sampai siku-siku ya harus di wudunya di kamar mandi, bajunya dilepas, supaya airnya bisa sampai ke siku-siku. In wujidata lamun den temu opo yata ini wa ma aqdari himalan sertane kira-kirane yata ini in wujidata lamun den sepeake opo yata ini. Kalau punya tangan ini, kalau bagi yang tidak punya tangan ini misalkan ya dibasuh sampai misalnya tangannya sampai siku-siku ya dibasuh siku-sikunya sampai itu, dibasuh sampai kira-kiranya, pokoknya sampai siku-siku. Wa amma in wujidatalan anapun lamun den temu apa yataini fi ghairi mahallihi ma ing dalem liyane panggonane yataini al mutati kang den biasaake fayuh tamalu mongko den memperake apa itibarul gharibi ngibaratake perkara kang kaprah utawa lumrah. Wakti baru wujudima lan milang-milang wujude yata ini. Kalau tangannya letaknya misalnya cacat dari kecil, tangannya tidak semestinya tangannya berada di tempat lain misalkan, ya tetap dibasuh. Yang penting itu namanya tangan tetap dibasuh dimanapun tempatnya. Wamasku ba'di rasilan musab setengah sirah min basyaratihi saking kulite ar-roksi wa in kharaja senajan metu apa basyaratihi an hatihi saking batese sirah hati. Yang selanjutnya nomor 3 adalah mengusap sebagian kepala atau rambut kepala au min sya'rihi utawa saking rambute ar-roksi
alladzi fi hati kang ing dalem batese ar-ra'si hati. Yang fardu adalah mengusap kepalanya atau rambut kepala yang masih berada di area kepala. Kalau rambutnya panjang harus dibasuh rambut yang ada di kepala, jangan sampai rambutnya panjang sampai dada yang dibasuh pucuknya. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya harus rambut yang masih di dekat kepala. Wa ghuslu rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka kemiren loro to kolok loro to mata kaki kama kaya keterangan fil mirfaqaini kang ing dalem sikut loro. Kalau tangan sampai siku-siku, tapi kalau kedua kaki sampai mata kaki, tidak usah sampai lutut. Marrotan kelawan saambalan bil aqdai dalam. Berarti wajibnya adalah satu kali, wajah satu kali yang penting merata, tangan satu kali kanan kiri, yang penting sampai siku-siku. Mengusap sebagian kepala atau rambut kepala satu kali, mengusap ya, tidak membasuh. Sebagian, tidak semuanya. Kemudian kaki sampai mata kaki satu-satu itu wajibnya. Kalau 3 kali itu sunnah. Fil a'dha'i dalem pira-pira anggota al-arba'ati kang papat ma'an niyati serta niat al maqarunati kang den barengake apa niat bi awali magsulin kelawan kawitane anggota kang den basuh. Jadi biasanya niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Minal wajhi saking wajah. Wa tartibulan urut-urut harus tertib, tidak boleh dibolak-balik, kaki dulu, tangan baru wajah, tidak boleh, harus berurutan, yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Tertib itu namanya berurutan, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Adapun berkumur-kumur, telinga, hidung itu sunnah, tidak dilakukan tidak apa-apa, wudunya tetap sah. Manyatane watarti bulan urut-urut ma ing barang bainal aqdha ingkang ing dalem antarane pira-pira anggota al arbaati kang papat wamal utawi anggota adaha kang ngeliyani apa ma ing sita ing 6 min af'alil wudu ikang saking pira-pira penggaweane wudu iku sunanun sunnah muakkadatun kang den kuatake fadluha kang utawi keutamaane sunan aidil kasunani tegese mengkono kesunan iku kasirun akeh wa sawabuha lan utawi pahalane sunan ai jazaa'uha tegese piwalese sunan indallahi ta'ala munggu Allah ta'ala iku jazilun agung ai azimun tegese agung. Wal mutahawinu adapun yang selain 6 di atas itu merupakan sunan, tapi meskipun sunnah itu muakkadah, sangat dikuatkan hukumnya, sangat dianjurkan, keutamaannya juga banyak, pahalanya juga agung. Wal mutahawinu lan utawi wong kang gegampang biha kelawan sunan kesunan ail mustahqiru tegese wong kang ngino li sunane maring sunan iku khosirun rugi, orang yang meremehkan kesunahan itu rugi. Balwa bali utawi mutahawin ain mutahawin tegese wong kang gegampang bi asli faraidihi kelawan asale pira-pira fardune wudu iku mukhatirun kang den waterake musyrifun tegese ai musyrifun tegese kang den khawatirake utang kremehno ala fasadihi
ing atase rusake wudu. Nanti orang yang meremehkan sunnah-sunnah wudu itu sangat dikhawatirkan akan rusaknya wudu li anna tahawuna karena sak temene wong kang gampang bisunane kelawan sunan kesunahan iku yuati bisa nekake apa tahawun ila tahawuni maring gampang bil faraidi kelawan pira-pira kefarduan. Biasanya orang meremehkan kesunahan itu bisa menyebabkan dia lama-lama meremehkan fardu. Fa inna nawafil mongko satemene pira-pira sunah iku jawabirun kang pira-pira kang nambeli lil faraidi maring pira-pira ibadah fardu. Sesungguhnya ibadah-ibadah sunnah itu bisa menjadi nambeli menyempurnakan ibadah-ibadah fardu. Ai fa in mata tegese mongko lamun mati sapa syakhsun wong suci walam yaf'al lan ora agawe sapa syakhsun al faraidha ing pira-pira fardu minas sholawati sang pira-pira salat yakumu mongko jumenengi sapa syakhsun kula sabaina ing saben-saben 70 minan nawafili saking pira-pira sunnahan. Kalau misalnya kita amal sunnahnya banyak, seandainya kita tidak melakukan kefarduan atau fardu kita kurang sempurna, ada kekurangannya, bisa ditambeli dengan ibadah sunnah kita minan nawafili saking pira-pira ibadah sunnah maqam rokaatin ing panggonane sak rakaat minal fardi saking ibadah fardu. Misalkan ini bandingannya 1 rakaat ibadah sholat fardu, bandingannya dengan bisa diganti dengan 70 rakaat sholat sunnah. Ini sebagai contoh dan gambaran. Wa kadzalikalan kaya mengkon-mengkunu yakumu jumenengi apa kulo sabaina saben-saben 70 apane rialan riyale min sedekah tau'i saking sedekah sunnah maqam riyalin ing panggonane sak riyal wahidin kang siji min zakat saking zakat. Begitu juga zakat wajib 1 rial ini bandingannya adalah sedekah sunnah 70 rial. Makanya kita harus sedekah infak. Nah ini tetap kita zakat. Barangkali zakat kita ada kurangnya sedikit, bisa ditambah dengan zakat atau sedekah sunnah. Nah zakat saking zakat amma fid dunya anapun ing dalem dunya fala yujbaru mongko ora bisa den tambeli apa tarkul faraid ninggal pira-pira kefarduan bin nawafili kelawan pira-pira ibadah fardu. Bala buddha bale wajib utawa ora kena ora apa min fi'liha ngelakoni ing faraid. Apa fi'luha apa min fi'liha saking apa min fi'liha ngelakoni ing al faraid. Tapi secara fikih tetap harus kewajiban rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji bagi puasa bagi yang mampu, haji puasa ya. Kalau haji bagi yang mampu saja, kalau puasa sholat, zakat tidak bisa diwakilkan ya. Kalau ibadah fardu tidak bisa kita wakilkan dan tidak bisa menambeli ibadah sunnah, kita tidak usah ibadah fardu kita ganti dengan ibadah sunnah, tidak bisa. Tetap fardu harus kita lakukan. Itu kan di dunia harus dilakukan. Ini makanya amma fid dunya. Tapi kalau hitungan di akhirat beda lagi. Kita tetap
eh, dihitung sholat ibadah fardunya, kemudian akan tetapi kalau ibadah kewajiban fardu kita, sholat, puasa, zakat kita ada yang kurang, nanti bisa diambilkan dari ibadah-ibadah sunnah kita. Ini menurut disiplin ilmunya ya, tapi tetap Allahu alam, itu atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Balla budda min fi'liha, jadi kewajiban harus dilakukan, tidak boleh ditawar-tawar. Sholat tidak usah sholat karena saya kerja, saya tidak bisa puasa karena kerja. Nah, tidak, bukan alasan. Semuanya kalau disempatkan pasti sempat. Kayak belajar ilmu, kalau disempatkan pasti sempat. Jalan-jalan sempat, ngobrol begadang sempat, masa belajar ilmu tidak sempat. Wa amal wudu lan anapun utawi wudu iku fahuwa mongko utawi wudu iku mukaffirun kang bisa nglebur lisaghairi maring pira-pira dosa cilik. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku alai ngatasé men apa syai suwi-suwi minasaghairi saking pira-pira dosa gedhe kita mongko den danganake sapa man minal kabair sang pira-pira dosa gedhe. Jadi wudu itu merupakan pengelebur atau penebus dosa-dosa kecil. Tapi kalau dia tidak punya dosa-dosa kecil, maka insya Allah wudu atau amalan-amalan sunnah bisa meringankan dosa-dosa besar, menjadi terhapusnya dosa-dosa besar. Sumal faraidu mongko nuli utawi pira-pira ibadah fardhu guna ing dalem kene bab binisbati iku binisbati. Kabarnya ini binisbati kelawan den nisbatake den bangsaake diumpamakan lil wudu maring wudu ya jatina bul maasi, yaiku ngedoi pira-pira maksiat. Wadzalika lan utahe mengkono ijatina bul maasi iku ingkana lamun ana apa almuradu perkara kang den karepake binawafili kalawan pira-pira ibadah sunnah iku sunanul wudu'i pira-pira kesunane wudu sora mongko dadi apa makna qaulihi maknane dawune ya musannaf fa inna nawafila jawabirul lil faraid, nyatane dawuh fa inna nawafila jawabirul lil faraid, ibadah-ibadah sunnah itu merupakan bisa menyempurnakan nambeli ibadah-ibadah fardu iku anna ityana sunanil wudu sak temene nekani pira-pira kesunane wudu iku jabirun kang bisa nambeli faraid maring pira-pira farduan allati hiya kang utawi al faraid iku tarku dzunubi ninggal pira-pira dosa al muta'allaqati kang den gantungake bihuquqillahi ta'ala kelan pira-pira haki Allah ta'ala bimakna annaha kelawan makna sak temene al faraid iku mukaffiratun kang ngleburake litil kadzunubi maring mengkono pira-pira dosa ziyadatan krana nambahi ala takfiril wudu ing atase oleh nglebur wudu maring dosa bituni sunani kelawan tanpa pira-pira sunai wudu fala buddha laha maring tilka dzunub wa ammal kabairu lan anapun utawi pira-pira dosa gedhe iku fala yukaffiruha mong ora bisa nglebur ing al kabair apa illa taubatu an taubat awil hajju utawa haji al mabrur kang mabrur. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono dzunub adzunub utawi pira-pira dosa al muta'allaqatu kang dan gantungake bi huquqil adamiyina kelawan pira-pira haki adam pira-pira menungso fala buddha mongko ora kena ora apa menat obati tobat wa illa lamun ora taubat fal qisas mongko utawi qisas iku alai wajib ing atase man illam yajid lamun ora nemu sapa man fadlan ing kanugrahan minallahi ta'ala sang Allah ta'ala wallahu a'lam wallahu ta'ala Gusti Allah iku alam zat kang utanani sapa Allah.
dibaca. Sekarang dimuroti, tadi dimaknai, sekarang diartikan bahasa Indonesia sekaligus kita pahami bersama-sama. Ini antara ibadah fardu dan ibadah sunnah, semuanya sebaiknya harus kita lakukan sebagaimana yang pelajaran yang dahulu di permulaan kitab ini itu sudah gamblang ya. Jadi kalau ngaji itu yang sempurna tidak dilewat-lewati gitu. Yang enak, yang kelihatan enak didengarkan, kalau kelihatan sulit nggak enak di skip, ditinggalkan. Lah itu nanti tidak bisa berkumpul ilmu, bisa salah paham. Jadi harus didengarkan dengan seksama supaya di antara ngaji yang pertama dan akhir ini runtut dan tidak ada yang salah paham dan tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Kita mulai ini dari mana tadi? Summal faraidu guna bin nisbati lil wudu hiya jatinabul ma'asi. Jadi kemudian kalau kefarduan wudu dinisbatkan, diumpamakan wudu itu meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat, dan meninggalkan maksiat itu yang dikehendaki dengan ibadah sunnahnya wudu. Maka makna dawuhnya ya musoneh pengarang kitab ibadah sunnah itu bisa menambah ibadah fardu. Itu berarti bahwasanya melakukan sunnah wudu itu bisa menambeli ibadah fardu atau kefarduan wudu, yang mana kefarduan wudu itu adalah meninggalkan maksiat. Wudu yang dibasuh kan tangan, wajah, kaki, semuanya kan itu maksiat, tempat maksiat. Tangan kita menyakiti orang, wajah, mata kita gunakan untuk meremehkan orang, mulut kita gunakan untuk menjelek-jelekan orang, merendahkan orang. Nah itu semuanya tempat maksiat. Kaki kita gunakan untuk kemana? Menuju tempat kemaksiatan. Semuanya anggota wudhu yang kita basuh, yang kita usap itu pusat maksiat. Mudah kita melakukan maksiat. Lah kita melakukan maksiat menggunakan apa lagi kalau kita tidak menggunakan tangan, kaki, rambut. Itu kayak di otak kita, pikiran kita itu kan umumnya di kepala. Otak, akal, pikiran umumnya berada di kepala, makanya kita usap anggota wudhu. Nah itu maksudnya begitu. Meskipun kata-katanya agak rumit, tapi intinya akan begitu. Nah kita wudhu ibarat kita itu melebur dosa yang kita lakukan, entah itu dosa yang kita lakukan dengan tangan, dengan kaki, dengan pikiran, dengan mata, dengan mulut, dengan telinga. Makanya kita kalau wudhu itu ibarat kita melakukan kesunahan itu bisa menambeli ibadah fardu. Maka kita melakukan ibadah atau sunnah wudhu itu bisa menyempurnakan kefarduan, yang dimana kefarduan wudhu ini
Yang dimaksud adalah meninggalkan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan dengan mengandung makna fardu-fardunya wudhu tersebut bisa melebur dosa-dosanya. Sebagai tambahan bahwasanya sunnah-sunnahnya wudhu ini untuk menyempurnakan agar dosa-dosa kita semakin berkurang, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada manusia. Tapi wa amal kabairu itu dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dilebur kecuali dengan taubat atau dengan haji yang mabrur. Wa kadzalika dzunub al muta'alliqatu bi huquqil adamin fala budda min taubati wa illa fal qisas wa alai lam yajid fadlan min Allah taala. Begitu juga dengan dosa-dosa yang dihubungkan dengan hak-hak manusia. Di samping kita taubat, kita harus minta maaf langsung, minta ridho kepada manusia. Tapi kalau kita tidak taubat atau tidak minta maaf kepada manusia, fal qisas alaihi, maka hukum qisas wajib diberikan kepada orang yang melakukan kejelekan kepada manusia. Kalau dalam hukum Islam itu kan barang siapa membunuh seorang dia juga dibunuh. Ada yang hukum pancung, ada yang orang mencuri dipotong tangannya kanan, mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi kaki kiri. Nah, itu seperti itu. Orang berzina dicambuk 100 kali, orang yang minuman keras dicambuk 80 kali, orang yang berzina yang sudah bersuami dirajam sampai mati atau dilempari batu, itu qisas. Itu kalau tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Wallahu a'lam. Nah, itu berarti wudhu ini sebagai, kalau diibaratkan sebagai pelebur dosa kita. Sholat juga pelebur dosa kita. Jadi wudhu, sholat itu satu paket. Kalau kita masih mau wudhu, masih mau bersujud kepada Allah, insya Allah dosa kita berkurang minimal kita merasa rendah di hadapan Allah, tidak merasa congkak atau sombong. Itu maksudnya. Ada fardunya wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu, ada tayamum. Kalau bab wudhu saya kira insya Allah dengan segala kekurangan gaya bahasa saya, kalau ada kurangnya paham, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini cuma membantu untuk memahami. Adapun dengan memahami terus insya Allah nanti dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang penting ada usaha, karena ilmu itu ada yang mudah, ada yang sulit. Kondisi badan kadang capek, kadang ngantuk, nah itu juga ngaruh dalam kita. Yang penting kita istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu. Insya Allah lambat laun suatu saat Allah kasih pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammadin